Halo sahabatku dan saudaraku dimanapun Anda berada, terutama warga kelompok tani, salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Persisnya ada di hamparan atau di pertanaman tembakau. Saya ingin berbagi informasi tentang pertanaman tembakau yang ada di Kabupaten Klaten ini terkait dengan banyaknya hama dan penyakit yang ada di lapangan, terutama terkait dengan kualitas tembakau. Saudaraku, banyak disebut bahwa tembakau yang ada di Kabupaten Klaten ini termasuk berkualitas ekspor dan banyak diminati di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ini terkait dengan terutama di Eropa ya, terutama di Eropa. Dan ini terkait dengan masuknya dalam kategori top grade produksi tembakau yang ada di Kabupaten Klaten ini, di mana kondisi agroklimatnya sangat sesuai dengan pertanaman tembakau. Saudaraku, saya dapat informasi dari Dinas Pertanian di Kabupaten Klaten bahwa tanaman tembakau di Kabupaten Klaten ini ada sekitar 340 hektar, cukup luas. Dan melibatkan banyak kelompok tani, kalau tidak salah kira-kira ada 34 kelompok tani yang membudidayakan tanaman tembakau. Dan ini mendapat bantuan sarana produksi dari Dinas Pertanian. Saudaraku, tanaman tembakau merupakan tanaman perkebunan sebagai bahan baku industri rokok ya, yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi dan sangat menjanjikan dibanding dengan komoditi pertanian yang lain. Namun demikian, saudaraku, tembakau memerlukan penanganan yang sangat ekstra agar mendapatkan produksi tembakau yang berkualitas. Jadi kalau kita mengendaki produksi tembakau yang berkualitas tinggi memang perlu penanganan secara ekstra atau lebih. Ini sangat tergantung dari faktor tanah, kemudian faktor iklim, kemudian upaya pemupukan, sehingga tidak segala tempat dapat ditanami tembakau. Jadi hanya tempat-tempat tertentu yang sesuai dengan agroklimatnya. Banyak jenis tembakau di Indonesia yang sangat beragam, namun demikian saya ingin memberikan penjelasan khususnya pada kondisi agroklimat yang ada di Kabupaten Klaten ini. Seperti industri rokok putih, industri rokok kretek, industri cerutu, dan sebagainya yang ada di Jawa Tengah ini. Saudaraku, beberapa jenis tembakau khususnya tembakau Temanggung dan sekitarnya itu banyak digunakan untuk rokok kretek ya, untuk rokok kretek, sehingga di sana banyak sangat luas, mungkin lebih dari ratusan hektar ya pertanaman tembakau. Jenis ini diharapkan mempunyai kualitas tinggi, kemudian kandungan nikotinnya tinggi, dan sudah barang tentu punya aromatik yang sangat baik. Saudaraku, ada lagi tanaman tembakau yang di sini, di Kabupaten Klaten ini, tembakau Pasterland rata-rata ya. Jadi varietasnya Pasterland. Dan ini sangat khas, karena ini bisa dibikin untuk rokok kretek, bisa dibikin untuk bungkus cerutu ya. Jadi kalau untuk bungkus cerutu ini tanaman tembakau Delhi ini yang varietas yang terbaik di dunia barangkali itu ya, yang bisa dipakai sebagai pembungkus cerutu. Ini memang terbaik di dunia. Kalau di Kabupaten Klaten ini memang ada beberapa yang bisa, tetapi pada umumnya hanya rokok kretek biasa. Dan mempunyai kandungan nikotin dan aromatik yang sedang-sedang saja, khususnya yang ada di Kabupaten Klaten ini. Saudaraku, warga kelompok tani dimanapun Anda berada, khususnya pada tanaman tembakau ini, termasuk tanaman yang sangat rentan terhadap hama dan penyakit. Ini yang perlu kami informasikan pada warga kelompok tani. Terutama hama ya, hama yang banyak di lapangan pada umumnya adalah hama ulat beraya, Spodoptera litura. Kemudian ada ulat daun,
Helicoverpa amigera, kemudian ada kutu daun, ada apis, ada juga trip. Sedangkan untuk penyakit yang umum di sini yang banyak saya lihat itu adalah layu bakteri, Ralstonia solanacearum. Ada juga keriting daun dan penyakit lanas yang disebabkan oleh jamur Phytophthora nicotianae. Saudaraku, warga kelompok tani, dimanapun Anda berada, di lapangan, khususnya yang ada di Kabupaten Klaten ini, saya menemukan ada 2 organisme pengganggu tumbuhan yang sangat penting untuk tanaman tembakau yang ada di Kabupaten Klaten. Yang pertama, yaitu penyakit keriting atau daun tembakau, Begumovirus virus. Kemudian gejala yang nampak di lapangan itu adalah penebalan daun, kemudian daun melengkung ke bawah, terjadi pembengkakan pada pembuluh daun. Dan yang khas adalah karena ruas memendek, maka tanaman menjadi kerdil, menjadi sangat pendek. Dan biasanya di beberapa daun itu tumbuh benjolan-benjolan begitu. Pengendalian yang kita sarankan pada warga kelompok tani, ya, khususnya pada varietas Fosterland yang ada di Kabupaten Klaten ini, itu adalah pengendalian hayati, yaitu mengendalikan populasi serangan atau intensitas serangan, ya, gitu, dengan menggunakan berbagai bahan pengendali hayati. Banyak dilakukan oleh warga kelompok tani dan memberikan informasi tingkat keberhasilan yang tinggi dengan menggunakan pestisida nabati yang sudah banyak diproduksi untuk warga kelompok tani. Dan pengendalian populasi vektor yang terkait dengan penyakit ini itu adalah yang disebabkan oleh virus ini, itu adalah biasanya menggunakan tidak hanya pestisida nabati, tetapi juga bisa menggunakan Biberia bassiana, kemudian juga bisa menggunakan berbagai cara. Contohnya pada saat pembibitan, untuk supaya tidak ada vektor yang menularkan virus, itu ditutup dengan sungkup atau ditutup dengan kain kasa agar populasi vektor tidak masuk. Kalau itu tidak mampu dikendalikan, ya sudah barang tentu harus menggunakan berbagai bahan pestisida yang sesuai dengan peruntukannya. Saudaraku, penyakit yang kedua yang banyak saya temukan di sini adalah penyakit lanas yang disebabkan oleh jamur Phytophthora nicotianae. Gejala yang ditunjukkan itu akar rusak, itu biasanya membusuk gitu. Kemudian daunnya sudah barang tentu kemudian menguning, dan sudah barang tentu lama-lama proses gejala kelanjutannya adalah mengering. Dan spora pada jamur Phytophthora ini mudah menyebar kemana-mana. Jadi cepat sekali penyebarannya, dan ini yang memang harus diantisipasi. Dan saran kita di dalam pengendalian ini pada waktu awal tanam sudah barang tentu harus menggunakan trichoderma. Trichoderma yang sudah ada di wilayah Kabupaten Klaten ini banyak diproduksi oleh kelompok-kelompok tani maju, itu bisa diaplikasikan. Dan di sana nanti cendawan antagonis itu akan berkembang sendiri dan kemudian akan mampu mengendalikan minimal populasi akan intensitas akan menurun. Kemudian trap, nah kalau trap ini memang agak susah gitu ya. Jadi ini biasanya kalau trap ya terpaksa harus menggunakan beberapa insektisida yang sesuai dengan peruntukannya. Saudaraku warga kelompok tani, secara umum industri tembakau di Indonesia berada di persimpangan jalan. Dan ini sudah banyak dibahas di beberapa event atau pertemuan dari para pembudidaya tanaman tembakau, para eksportir gitu ya. Gitu. Karena apa? Ada tekanan regulasi dan penurunan pasar domestik. Ini yang kita khawatirkan. Kemudian kita perlu mengingat bahwa
Walaupun demikian, masih menyimpan potensi ekspor yang sangat tinggi. Diperlukan inovasi untuk mempertahankan kontribusinya terhadap ekonomi serta mata pencaharian banyak masyarakat, jutaan rakyat di Indonesia yang sudah punya kebiasaan untuk membudidayakan tanaman tembakau ini. Demikian saudaraku warga kelompok tani, sekilas info tentang komoditi tembakau di Indonesia. Dan untuk warga kelompok tani dimanapun Anda berada, salam sukses.